Oke, Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar tentang sifat larutan garam. Jadi kita review lagi ke materi yang sebelumnya, yaitu reaksi pembentukan garam. Masih ingat bahwa garam berasal dari asam dan basa. Jadi asam plus basa menghasilkan garam plus air. Karena itu sifat larutan garam ini akan bergantung pada jenis dari asam dan basa penyusunnya. Oke, kita lihat untuk sifat larutan garam. Jika penyusunnya adalah asam kuat dengan basa kuat, maka larutan garamnya akan bersifat netral. Sedangkan untuk penyusun asam kuat dan basa lemah, maka dia larutan garamnya akan bersifat asam. Jika asamnya lemah, basanya kuat, maka larutan garamnya akan bersifat basa. Sedangkan jika sama-sama lemah, asam lemah dengan basa lemah, ini akan mempunyai 3 sifat. Bisa netral, bisa asam, atau bisa basa. Jika Ka dengan Kb sama harganya, maka larutan ini akan bersifat netral. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka larutannya akan bersifat asam. Sebaliknya, jika Kb yang lebih besar daripada Ka, maka larutan garam ini akan bersifat basa. Masih ingat ya, Ka dan Kb. Ka ini adalah tetapan asam, sedangkan Kb adalah tetapan basa. Jadi, perhatikan di sini, siapa yang mempunyai sifat lebih kuat, maka sifat garam akan mengikuti. Kita perhatikan di sini ada contohnya. Untuk yang garam bersifat netral, ini contohnya adalah NaCl dengan BaSO4. Kita tahu untuk NaCl, Na berasal dari basa kuat yaitu NaOH, sedangkan Cl ini berasal dari asam kuat yaitu HCl. Kemudian untuk yang NH4Cl, kita lihat contoh berikutnya. NH4Cl di sini NH4 berasal dari basa lemah yaitu BNH4OH, sedangkan Cl ini berasal dari asam kuat jadi HCl. Jadi di sini NH4Cl berasal dari asam kuat dan basa lemah, sehingga larutan garamnya bersifat asam. Contoh berikutnya kita lihat CH3COONA. CH3COONA, perhatikan asam penyusunnya adalah asam lemah, yaitu CH3COOH. CH3COOH asam lemah, sedangkan Na ini berasal dari NaOH, yaitu basa kuat. Karena CH3COONA ini berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka larutan garamnya akan bersifat basa. Kita lihat contoh untuk yang asam lemah dan basa lemah penyusun garamnya. Kita lihat di sini ada AlPO4, di mana kita lihat AlPO4. Al ini adalah pembawa sifat basa, yaitu AlOH 3 kali basa lemah, sedangkan penyusun asamnya adalah H3PO4 yaitu asam lemah. Sama-sama lemah, berarti kita nanti tinggal melihat harga dari Ka dan Kb. Kalau Ka lebih besar daripada Kb, berarti nanti yang lebih membawa sifatnya adalah asam. Jadi nanti kalau ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, kalian tinggal melihat harga Ka dan Kb dari asam basa penyusunnya. Kemudian kita beralih ke sifat hidrolisis garam, di mana ini sama tergantung dari jenis asam basa penyusunnya. Jika sama-sama kuat, jadi garam ini berasal dari asam kuat
dengan basa kuat, maka dia tidak akan terhidrolisis. Sedangkan jika salah satu kuat dan salah satu lemah, maka akan mengalami hidrolisis sebagian. Sedangkan jika sama-sama lemah, asam lemah dan basa lemah, maka akan terhidrolisis total. Jadi untuk jenis sifat larutan garam dan sifat hidrolisisnya sudah kita pelajari berdasarkan sifat dari komponen asam basa penyusunnya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana menghitung pH larutan garam. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih belum paham, kalian bisa menanyakan. Ya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.